Pion memainkan peran penting dalam pertahanan, menjaga raja dan mengendalikan titik-titik strategis serta memblokir perwira lawan yang kuat. Strategi menyerang dengan tujuan utama melemahkan pion dilanjutkan dengan invasi petak strategis akan tersaji dalam partai kali ini yang mempertemukan Magician from Riga. Ya, siapa lagi kalau bukan Mikhail Tal kala berjumpa dengan Istvan Bilek pada turnamen interzonal di Amsterdam tahun 1964. Oke, langsung saja kita ikuti partainya yang indah ini. Dalam partai kali ini, Mikhail Tal sebagai putih dan Istvan Bilek memegang hitam. Tal memulai permainan dengan E4, dibalas Bilek C5, pertahanan Sisilia, dilanjut kuda F3 dan D6. Setelah itu Tal D4 menawarkan pertukaran pion pusat, diterima hitam dan balik dipukul kuda. Kuda F6 mengancam pion pusat dan dibela putih dengan kuda. Setelah itu Bilek melanjutkan permainan dengan A6, memantau petak B5 dan persiapan dorongan pion B5 sehingga hitam dapat mengembangkan gajahnya di petak fianchetto B7. Tal bermain gajah G5 dan diikuti kuda B ke D7. Gajah C4 memantau titik lemah pion F7. Di sini hitam bermain H6, mengusir gajah putih, memaksa gajah putih mengambil sikap untuk mengadu atau mundur, langkah yang memiliki konsekuensi untuk hitam yang akan melemahkan hitam, melemahkan kontrol terhadap petak G6, melemahkan diagonal H5, E8 dan melemahkan posisi raja hitam. Inilah strategi dari Mikhail Tal, yaitu melemahkan posisi pion lawan. Di sini Tal memilih gajah makan kuda dan kuda mengambil. Menteri E2, Tal bersiap melakukan rokade panjang, dibalas E6 oleh Bilek, tentu dengan maksud memblokir gajah putih dan membuka perkembangan gajahnya. Putih rokade panjang. Sekarang putih mengancam memainkan E5. Pion putih ini mengancam menyeberangi garis demarkasi, yaitu garis yang membagi papan menjadi dua bagian. Ancaman dorongan E5 ini akan sangat bagus untuk putih ke depannya karena akan membuka file D buat bentengnya. Hitam menteri C7. Di sini Tal mulai bermain agresif dengan F4, mengancam E5, dibalas hitam E5. Maksudnya adalah menghentikan rencana putih dari majunya pion E5. Tapi hitam harus membayar mahal dengan melemahnya petak D5. Segera putih mengisi petak D5 ini dengan kudanya, mengancam menteri, kuda makan kuda, dan balik dipukul pion. Di sini apabila putih memakan dengan gajah, maka akan E kali D4 dan hitam akan unggul satu perwira. Oleh karena itu putih harus memukul dengan pion, karena sekarang kuda tidak dapat dimakan karena posisi pion yang terpin oleh menteri. Hitam melanjutkan gajah E7, mematahkan pin sekaligus mengancam kuda. F kali E5 dan D kali E5. Kembali kuda putih terancam. Di posisi ini Mikhail Tal membuat langkah yang mengejutkan. Kuda E6, loncatan indah kuda putih menembus kem musuh. Tal membuat pengorbanan kuda yang membuat posisi raja hitam menjadi sulit. Sudah kepalang tanggung daripada kuda ini mundur, Tal memilih memajukan kudanya demi membuka jalur dan menginvasi melalui peta ini. Di sini hitam melanjutkan menteri D6. Mengapa Bilek tidak memakan kuda ini? Apabila hitam memakan kuda ini, maka akan dilanjutkan menteri ke H5. Langkah ini akibat dari melemahnya pion-pion hitam. Kemudian apabila raja ke D7, maka D kali E6 skak, dan raja ke C6. Putih memang ketinggalan satu perwira, tapi setelah mengembangkan bentengnya ke E1, semua perwiranya akan aktif menyerang. Beda dengan hitam yang semua perwiranya pasif. Benteng dan gajah terkunci di posnya.
Posisi raja yang terbuka dan berada di garda terdepan akan rawan dengan ancaman dan kejaran. Sehingga di partai aslinya hitam menjalankan menterinya ke D6. Kuda kali G7 skak, raja F8. Kuda E6 skak dan raja ke E8. Kembali hitam tidak mau mengambil pengorbanan kuda dari putih ini. Benteng H ke F1. Putih mengembangkan perwira terakhirnya. Sekarang semua perwira putih siap untuk melakukan pendobrakan. Gajah G5 skak, raja bergeser. B5. Dan di sini Tal kembali bermain mengejutkan. Ya, menteri ke H5 membiarkan gajahnya terancam. Ya, putih mengancam mat di F7. Dibalas hitam gajah F4 dengan maksud menutup benteng, menutup file F. Gajah B3 A5 mungkin maksudnya mengancam A4, tapi hitam kalah tempo dan tidak memiliki kesempatan untuk itu. Kuda C7 skak. Serba salah posisi hitam. Bila kuda tidak diambil, maka kuda ini akan semakin menjadi karena dia akan mengamuk dengan memukul benteng. Hitam memilih memadamkan aksi kuda ini dengan memakan pakai menteri. Dan Tal kembali melakukan langkah indah D6, menyerang menteri sekaligus membuka diagonal gajah untuk menyerang pion lemah F7. Pada posisi ini hitam menyerah karena apabila partai dilanjutkan misalnya menteri ke D7, maka putih kembali melakukan pengorbanan indah yaitu benteng makan gajah. Apabila benteng diambil, maka menteri ke E5 skak. Dan apabila raja ke D8, maka menteri ke F6 skak, raja E8 dan menteri kali H8 skak mat. Di posisi ini apabila hitam menutup dengan menterinya, mengorbankan menterinya, maka menteri kali H8 skak, raja D7 dan gajah makan menteri. Menteri hitam akan lenyap dan hitam akan kalah material. Berikutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Jawabannya F8, promosi menjadi benteng. Apabila F kali G3, maka gajah ke C7, G kali F2 dan benteng ke D8 skak mat. Atau apabila hitam membalas F3, maka benteng kali F3, benteng mengambil G4 dan benteng ke F4 skak mat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.